Baiklah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu PPh pasal 22. Nah, pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dari badan-badan tertentu. Nah, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, PPh pasal 22 ini dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, selanjutnya pemotong atau pemungut itu akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Saya akan membahas tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang, penyetorannya itu dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Dirjen Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak menggunakan surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Yang kedua, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 oleh pemungut pajak. Siapa sih pemungut pajak itu? Yang pertama, badan usaha milik negara tertentu. Yang kedua, badan usaha yang bergerak dalam industri semen, kertas, otomotif, baja, dan farmasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pajak Pelaksanaan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Ketiga, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang keempat, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas. Yang kelima, industri dan eksportir yang bergerak di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang ditunjuk oleh industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Kemudian, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, penyetorannya ini wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak rangkap 3, yakni lembar pertama itu untuk wajib pajak, lembar kedua itu untuk KPP sebagai lampiran SPT, dan lembar ketiga sebagai arsip pemungut yang bersangkutan. Saya Khairuni Syahbana di sini akan menjelaskan terkait menghitung PPh 22. Nah, PPh pasal 22 ini dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Nah, adapun dasar dari pengenaan pajak dalam PPh pasal 22 meliputi nilai impor, ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. Nah, rumus dari PPh 22 ini adalah tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, untuk objek pajak, nah seperti impor barang, yang misalnya kedelai, gandum, dan tepung terigu, tarifnya adalah 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor, sehingga untuk rumus PPh pasal 22 yaitu 0,5% dikalikan dengan nilai impor. Kemudian objek yang kedua adalah pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri atau eksportirnya dengan tarifnya yaitu sebesar 0,25%. Dasar pengenaan pajaknya adalah harga pembelian tidak termasuk PPN. Nah, sehingga PPh pasal 22-nya adalah 0,25% dikali nilai pembelian. Nilai impor adalah nilai yang berupa
uang yang menjadikan dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost, Insurance, and Freight, yang disingkat dengan CIF, ditambah dengan bea masuk dan potongan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Adapun rumus dari mencari nilai impor adalah CIF ditambah BM ditambah BMT, di mana arti dari CIF adalah singkatan dari Cost, Insurance, and Freight, dan singkatan dari BM adalah bea masuk, dan BMT adalah bea masuk tambahan atau pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Baiklah, selanjutnya dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau BPP PPN. Jadi, BPP PPN dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual. Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut. A. Jika harga pembelian atau penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan untuk industri. PT AAA merupakan perusahaan tekstil dan membeli bahan tekstil untuk produksinya yang akan diekspor dari pedagang pengepul, yakni CVB BB senilai 300 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian bahan industrinya adalah sama dengan tarif PPh pasal 22 atas pembelian bahan industri dikali dengan harga pembelian, sama dengan 0,25% dikali 300 juta rupiah. Maka, pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan industrinya adalah Rp740.000. Contoh perhitungan PPh 22 atas impor komoditas, di mana soalnya yaitu PT AAA mengimpor gandum dari Australia dengan harga faktur sebesar $250.000. Kemudian biaya asuransi sebesar 2% dari nilai faktur dan biaya angkut sebesar 8% dari nilai faktur. Biaya masuk yang dibebankan dari impor gandum ini adalah 7,5% dan biaya masuk tambahan yaitu 2,5%. Kemudian kurs pajak saat itu sebesar 14.220 per dolar Amerika Serikat. Nah, kita lihat di tabel harga faktur atau harga awal yaitu senilai $250.000. Kemudian biaya asuransi kita lihat tadi di soal cerita bahwa 2% biaya asuransi yang dikenakan, lalu kita kalikan pada harga faktur senilai $250.000. Jadi kita hasilkan yaitu $5.000. Kemudian biaya angkut tadi, di mana biaya angkut ditetapkan yaitu 8%. Kita kalikan dengan biaya faktur atau harga faktur. Jadi dapat $20.000. Kemudian ada CIF yaitu Cost, Insurance, Freight yang sudah dibacakan tadi. Jadi dalam rumus yaitu perhitungannya A tambah B tambah A tambah B tambah C, di mana jumlahnya totalnya itu $275.000. Dan selanjutnya CIF dalam rupiah. Jadi kita lihat kurs pajak tadi yaitu 14.220, kita kalikan dengan total CIF tadi yaitu $275.000. Jadi hasilnya itu $3.910.000.000. Kemudian biaya masuk, kita lihat persenan biaya masuk yang ditetapkan tadi yaitu 7,5%. Kita kalikan dengan CIF yang sudah dirupiahkan. Jadi hasilnya itu $293.250.000. Kemudian ada biaya masuk tambahan, di mana tadi sudah ditetapkan bahwa biaya masuk tambahan yaitu 2,5%, kita kalikan dengan harga CIF dalam rupiah dan hasilnya itu $97.750.000. Jadi nilai impor yang kita dapatkan seluruhnya yaitu $4.037.075.000. Dengan demikian besar PPh pasal 22 atas impor gandum PT AA yang juga memiliki angka pengenal impor adalah tarif PPh pasal 22 komoditas dan memiliki API kita kalikan dengan nilai impor. Jadi 0,5% dikalikan dengan hasilnya impor tadi yaitu $4.037.075.000. Jadi hasilnya yaitu $20.185.375 rupiah.
Terima kasih.